Risalatul Jami'ah. Yang lalu kita sudah sampai, hadirin dan teman-teman semua, dalam pembahasan tentang maksiat-maksiat hati yang nomor ke-7. Sekarang kita akan bahas yang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau katakan, wa minha al-israru ala ma'asiyatillah. Maksiat hati yang nomor 8 adalah al-israr ala ma'asiyatillah, terus menerus bermaksiat kepada Allah. Terus menerus bermaksiat kepada Allah. Loh, kok ini dimasukkan dalam maksiat hati, Ustadz? Yang maksiat ini kan badannya. Badannya nggak akan maksiat kalau hatinya nggak maksiat. Badannya nggak akan gerak kalau hatinya nggak ngasih komando. Badannya nggak akan jalan kalau hatinya nggak nyuruh. Jadi walaupun babnya maksiat hati, babnya adalah maksiat hati, berlarut-larut dalam maksiat itu juga termasuk maksiatnya hati. Maksudnya bagaimana? Al-azmu fid dawam ala fi'liha. Tanya ke hati kita. Ada suatu dosa, pengen lanjut atau pengen berhenti? Kalau hati pengen lanjut, itu maksiatnya hati. Jadi begini, ada orang dua macam. Tidak berbuat dosa dan hatinya memang nggak pengen dosa. Satu. Tapi bisa jadi yang kedua, tidak berbuat dosa tapi hatinya nunggu kesempatan, seandainya ada dia pengen berbuat dosa. Ini dua hal yang berbeda. Kita sekarang duduk di sini, nggak maksiat, bener. Tapi hatinya setiap orang tuh beda-beda. Entar pas ada potensi maksiat nggak? Ya kalau sekarang nggak mungkin, namanya di majelis kita mau maksiat apa di majelis? Nggak mungkin di majelis ngerasani orang. Nggak mungkin di majelis main judi. Di mana mungkin di majelis mabuk, kan nggak mungkin. Tapi hati belum tentu. Mungkin di antara ada yang hadir dalam hatinya, alhamdulillah sekarang hadir majelis, tapi nanti malam pas lagi rebahan di kamar lanjut lagi lah nonton yang kemarin ditonton. Hati merencanakan pengen bikin dosa dan belum ada keinginan untuk berhenti dari dosa itu. Ini yang dimaksud al-israr ala maksiatillah. Pengen lanjut dan pengen terus menerus maksiat kepada Allah. Walaupun badannya belum berbuat, hati udah punya rencana. Sekarang duduknya lagi di majelis, tapi hatinya nanti di hari ini, tanggal ini, jam ini, jadi ketemuan sama dia, jadi jalan bareng, jadi janjian. Badannya sekarang lagi nggak maksiat, tapi hatinya udah duluan menuju ke sana. Duluan OTW menuju maksiat, sudah direncanakan, waktunya udah ditentukan, tanggalnya sudah ditentukan, dengan siapa orangnya sudah ditentukan, bahkan sudah janjian dan lain sebagainya. Ini dimaksud. Tanya ke hati, pengen berhenti nggak? Kalau nggak pengen berhenti, ini dosa yang dilakukan sama hati kita. Nggak ada niat pengen berhenti dari berbuat dosa. Jadi jangankan badannya berhenti, hatinya pengen berhenti aja enggak. Pengen berhenti aja enggak. Lanjut pokoknya. Walaupun badan belum berbuat, makanya dimasukkan dalam maksiat hati. Karena ini yang lagi kita bahas, hatinya. Allah Subhanahu wa taala waktu mensifati orang-orang yang tobat, dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak berterus-terusan, tidak melanjutkan, tidak continue melakukan dosa-dosanya mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu. Yang bikin kita lanjut dosa karena hatinya masih punya rencana untuk kayak gitu lagi. Yang bikin kita berhenti karena hati kita sudah merasa menyesal dengan dosa itu, makanya badannya berhenti. Nah ini maksudnya.
Jadi disebutkan dalam rumus dosa besar dan dosa kecil itu begini. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Gak ada namanya dosa kecil kalau melakukannya terus menerus. Dan gak ada namanya dosa besar kalau istighfarnya terus menerus. Saya ini dosanya besar apa kecil? Tergantung. Walaupun dosanya kecil, kalau terus-terusan emang gak pengen berhenti, ya itu jadi dosa besar. Dan lagi pula berbuat dosa kok pilih-pilih. Emangnya kalau dosanya dosa kecil lalu azabnya azab ringan, sanggup? Emangnya kayak azab dunia? Ya ini dosa kecil mas, saya tak lanjut dulu lah. Nanti kalau kira-kira udah agak-agak tua, udah mulai sakit-sakitan, saya tak tobat, berhenti dari dosa. Kata malaikat yang bagian cabut nyawa, lah lu belum tahu besok aja lu datang, kata malaikatnya. Pengen merencanakan berbuat dosa sampai tua, nanti udah tua baru tobat. Kata malaikatnya, lah ajal kamu besok. Disebutkan dalam burdah yang biasa kita baca kalau pas malam Jumat itu apa? Wala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Fala tarum, kamu jangan ngarep, kata Syekh Muhammad Al-Busiri. Bil ma'asi kasra syahwatiha, kamu jangan ngarep dengan maksiat kamu bisa ngancurin syahwat. Yang ini sekarang tak lakukan dulu lah, insya Allah besok nggak lagi. Bohong, besok pasti gitu lagi. Jangan ngarep kita kemudian, yang hari ini kayaknya nggak apa-apa lah, badan lagi sehat, nanti kalau sakit saya berhenti. Jangan ngarep akan berhenti. Kalau yang cuman ngelihat cewek doang, nggak apa-apa lah yang ini diturutin. Yang penting kan nggak zina. Loh gimana? Uang kena angin kecil aja kita tumbang, apalagi kena angin yang gede, kan gitu logikanya. Godaannya cuman cewek cantik seksi lewat aja kita nggak bisa nundukin mata dengan dalih katanya setan, yang ini kan dosanya kecil, nggak apa-apa, kamu nggak bakal jatuh. Kalau zina jangan, kata setannya. Pinter dia nasihatin kita tuh. Kalau dosa besar jangan, kecil ini. Lah kita mikir aja pakai logika. Dia menghembuskan angin kecil aja kita jatuh, apalagi nanti waktu yang dihembuskan angin yang kenceng, akan lebih nggak kuat lagi. Dikira gampang gitu menjaga diri atau menghindarkan diri dari berbuat zina pada saat potensinya udah di depan mata. Susah. Makanya gak usah coba-coba. Gak usah pengen berada dalam posisi orang yang diuji berbuat dosa. Saya pengen buktikan kalau saya kuat. Jangan. Islam ini agama yang bentuknya semuanya adalah antisipasi. Apa itu? Pencegahan. Itu aturan yang ada di Islam. Zinanya dilarang, pintunya ditutup semua. Ngelihat jangan, berduaan jangan, pegang-pegangan haram. Pintu ke sana ketutup semua, aman. Akan begitu. Berbuat dosa dilarang, pintu ke situ diharamkan. Apa pintunya? Jangan makan yang haram-haram. Kalau makan haram badan pasti pengennya buat dosa terus, ditutup pintunya. Perempuan dimuliakan, senang jadi muslimah itu senang, dimuliakan benar dalam Islam. Pintu untuk orang mencelecehkan wanita ditutup semua sama Islam. Coba pintu apa yang masih terbuka untuk melecehkan wanita dalam Islam? Ketutup semua. Perempuan pengen keluar, nggak tutup aurat, diharamkan, nggak boleh, wajib tutup aurat biar nggak ada laki-laki yang melecehkan kamu. Perempuan pengen keluar, wangi-wangi mencolok sehingga menggoda laki-laki, nggak boleh, jangan sampai ada pintu untuk laki-laki melecehkan kamu. Lihat. Berdua-duaan khalwat dilarang juga, jangan sampai ada potensi setan nanti ngerjain kamu berdua. Makanya kalau ada laki-laki dan perempuan, yang ketiganya apa? Setan. Sudah ceritakan yang ketemu orang di warung gitu waktu itu. Udah cerita belum? Enggak ya? Jadi ceritanya itu, waktu itu saya pulang ke Sungai Durian, nggak pulang ke Rasau. Saya minta tolong istri saya diantar sama Ragil nih, sama adik saya ini, suruh antar ke sana biar nginep di Sungai Durian, saya bilang. Nah, sambil nunggu saya makan di warung. Yang duduk situ nggak ada yang lain, cuman cowok satu, cewek satu, saya yang ketiga.
Baru masuk warung ketawa istri saya. Kenapa ketawa? Saya bilang, tahu nggak kalau ada laki sama perempuan yang ketiganya apaan, katanya gitu. Yang ketiganya setan, saya bilang. Lah ini kamu orang ketiga, katanya. Allah. Jadi lihat, potensi tutup semua. Hati nggak usah punya rencana untuk bikin dosa, nggak usah. Ngapain ngerencanain dosa? Dosa kok direncanakan. Nanti jam sekian pengen lihat inian, direncanakan. Nggak usah. Kalau kemudian pas tiba-tiba iman lemah, kita jatuh dalam dosa, langsung cepat tobat. Tapi nggak usah sampai direncanakan, hati-hati. Apalagi OTW menuju dosa, dosanya belum kelakon, maksiatnya belum kelakon, belum terlakukan, belum terjadi, itu dosa udah kecatat duluan. Dulu Nabi SAW pernah cerita tentang, pernah menyampaikan tentang dua orang laki-laki, dua-duanya itu saling perang. Yang A pengen bacok si B, yang B pengen bacok si A, serang-serangan dengan pedang. Kemudian yang salah satunya berhasil membunuh saudaranya yang satu ini, maka ditanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, ini dua orang saling membunuh dengan pedang, yang satu mati, yang satu selamat, yang masuk neraka yang mana? Al-qatil wal maqtul finnar, kata Nabi. Yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh masuk neraka. Bingung sahabat. Bentar Nabi, ini yang bunuh masuk neraka? Iya. Yang terbunuh kok ikut masuk neraka? Apa kata beliau? Karena yang terbunuh ini pun niatan dalam hatinya pengen bunuh, cuman memang kebetulan ketusuk duluan, makanya dia mati. Dosanya sudah terjadi belum? Belum. Tapi dia sudah bergerak menuju melakukan dosa itu lalu mati, masuk neraka juga sama. Hati-hati. Kan gitu. Zona zinanya belum, tapi OTW menuju ke sana seandainya. Proses menuju ke sana. Dimulai dengan, ya kan ini masih dalam proses tahap ngerayu-rayu dulu nih. OTW menuju ke sana. Ini kan masih dalam tahap ngajak keluar bareng dulu nih. Ini kan masih dalam tahap berdua-duaan dulu, masih menuju ke sana. Walaupun belum terjadi, hati-hati. Niat hati pengennya ke arah sana. Gak usah gampang goyang, khususnya teman-teman yang perempuan. Masnya dari tadi perempuan terus, seolah-olah perempuan cuma korban dan laki-laki adalah pelaku. Ya biasanya begitu. Walaupun kadang-kadang ada juga yang perempuannya lebih agresif daripada laki-laki. Akhir zaman nih macam-macam. Tapi kalau itu yang di sana, entah di planet Saturnus sana lah, di Jupiter sana, kalau memang ada manusia di sana. Kalau yang di majelis nggak ada, insya Allah seperti itu. Nah, sudah. Kata Imam Ghazali apa hadirin? Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya, kata Imam Ghazali dalam Ihya menyebutkan, apa sih sebabnya orang terus-terusan bikin dosa dan apa obatnya? Nah, sudah. Enak ini, singkat, padat, berisi. Apa sebabnya orang berdosa dan apa obatnya? Yang menyebabkan orang terus-menerus berbuat dosa itu dua, kata beliau. Ghaflah dan syahwah. Ghaflah dan syahwah. Apa itu ghaflah? Lalai. Apa itu syahwah? Syahwat, nafsu. Ghaflah itu lalai. Entah karena dia lupa, entah karena dia nggak tahu, entah karena dia sudah terlena, itu namanya ghaflah. Atau yang kedua, syahwah, syahwat atau hawa nafsu. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau ghaflah, kalau lalai, obatnya dikasih ilmu. Kalau syahwat, obatnya harus sabar. Kamu kenapa masih mabuk sampai sekarang? Iya, saya tuh sebenarnya tahu kalau mabuk itu haram. Tahu nggak? Kalau terus-terusan mabuk, umur kamu berkahnya dicabut. Hati-hati, takut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, lagi mabuk meninggal. Ada yang ngingetin, dikasih ilmu, maka yang hilang apanya? Ghaflah, lalainya hilang, dia menjadi sadar. Atau yang kedua, syahwat, nafsu. Caranya apa? Dengan sabar pada saat nafsunya datang, nahan diri jangan berbuat itu, dan jangan buka pintu untuk memancing keinginan nafsu itu muncul. Kalau sumbernya adalah nafsu, jadi caranya apa? Tutup pintu, jauh-jauh dari sebab yang menyebabkan nafsunya datang, jauh-jauh dari itu. Seandainya nafsunya beneran datang, tahan diri kuat-kuat, kenceng-kenceng pegang, jangan sampai untuk jatuh melakukan dosa tersebut. Tiap orang tuh punya nafsu, nggak ada yang suci nggak punya nafsu, nggak ada.
Jadi orang baik itu bukan orang nggak punya nafsu. Orang baik itu dia punya nafsu tapi bisa mengontrol nafsunya, bisa menahan nafsunya. Jadi apa nomor satu sebabnya? Ghaflah. Apa itu ghaflah? Lalai. Yang kedua apa sebabnya? Syahwah, hawa nafsu. Ghaflah biar hilang dikasih apa? Dikasih ilmu. Syahwat biar nggak datang dikasih apa? Jangan buka pintu. Kalau pintu nggak dibuka, syahwat nggak datang. Ya masa iya toh? Lagi duduk baca salawat ya Nabi salam, tiba-tiba pengen zina, kan nggak ada. Datangnya keinginan tuh dari mana? Karena buka pintu. Pintu nomor satu apa? Matanya dulu. Lihat. Lihat-lihat di HP ke, entah ngeliat di jalan. Wah. Mulai kan? Pintu dibuka kan? Masuk ke hati. Das. Kayak anak panah. Dulu udah sering kita bahas. Melihat yang haram itu kayak anak panah. Cepet. Langsung berpengaruh masuk ke hati. Dan mancep. Nggak langsung hilang. Ngelihatnya 5 detik, untuk melupakannya butuh berapa hari? Kita nggak tahu. Lama kali waktunya untuk melupakan. Ngelihatnya cuma 5 detik aja, terus langsung mancep. Karena ngelihat, bayangkan. Karena bayangkan, khoyal. Kata anak zaman sekarang, halu. Halu ya? Halu ya kak? Halu ini apa? Halusinasi. Seandainya. Halu. Ya. Atau contoh, nggak mungkin lagi duduk anteng tiba-tiba pengen zina, nggak ada. Kalau sudah kayak gitu bener, nggak usah deket-deket sama peluang. Nggak usah cari kesempatan. Adalah di sini yang laki-laki cari kesempatan duduk berduaan dengan yang perempuan. Awalnya nggak ada niat apa-apa, tapi setan tuh pinter. Ini kayaknya sih kalau cuman megang nggak ada orang lihat, ini kayaknya udah gas, kata setannya. Gasken. Mulailah gerayang-gerayang dikit-dikit kertek. Aduh kesentuh, maaf nih nggak sengaja. Jatuhin barang kayak di sinetron. Akhirnya ngambil berdua. Mendadak dunia melambat gerakannya. Slow motion. Yang laki-laki turun, yang perempuan turun ngambil. Kemudian tatap-tatapan. Maksudnya kepala sama kepala ketatap gitu maksudnya. Tatap-tatapan. Wah, pandang-pandangan, mulai timbul rasa, terjadilah apa yang terjadi. Coba kalau nggak kayak gitu, nggak ada. Coba kalau pintunya ditutup, nggak terjadi. Paham? Nah, begitu. Jadi para wanita bantu menjaga laki-laki dengan menutup aurat. Para laki-laki bantu menjaga wanita dengan menutup mata. Sudah? Adil? Adil. Yang wanita bantu para laki-laki. Jangan sampai kita yang menjadi penyebab laki-laki tergoda dengan menutup aurat. Yang laki-laki juga gitu. Bantu selamatkan para wanita ini. Jangan sampai kita menjadi pelaku-pelaku yang akan merusak wanita dengan cara menutup mata. Adil sudah? Dah. Kayak gitu. Potensi berbuat dosa tutup. Allah gitu. Jadi nomor-nomor yang nggak penting udahlah nggak usah di save. Kalau yang sekiranya kalau posting suka kebuka, udahlah nggak usah di follow. Kadang masih suka miris juga ya. Lihat Instagramnya teman-teman nih. Lihat yang di follow si ini. Udahlah apa gini. Dilihat kalau udah itu yang di follow itulah sudah. Kadang-kadang nggak cuma follow, di like kan kelihatan tuh seandainya lewat gitu. Kalau kita buka ini kan muncul di beranda tuh kan, atau di pencarian. Kalau habis di like sama orang kan muncul. Seandainya Mas follow si Joni seandainya, lalu Joni habis nge-like orang, kalau kita buka pencarian muncul kan, apa yang habis di like sama dia tuh muncul. Disukai oleh Joni, yang disukainya begitu-begitu. Muncul sudah. Sama, yang akhwat gitu nanti muncul. Ini kok Mas nggak pernah follow BTS kok muncul BTS ini kan gitu ya. Ternyata dilihat, oh disukai oleh si A. Ya sudahlah muncul di pencarian tuh muncul, walaupun kita nggak follow mereka. Karena imbas dari apa yang di like oleh teman-teman kita. Cari apa?
Kalau setiap hari yang kita bayangkan suami kita bakal seganteng opa-opa ya sampai mati nggak dapat. Atau yang laki-laki tiap hari bayanginnya nanti istrinya bakal secantik girl band nggak dapat. Mas, saya punya target, nggak akan nikah kalau istrinya nggak kayak gitu. Udah sampai mati nggak nikah sudah. Nggak usah. Tutup apa tadi teman-teman? Tutup pintu. Nggak usah buka kesempatan untuk terjadinya dosa, nggak usah. Maka kata beliau, fala dawa'a idzan litaubah, maka orang akan tobat dari dosa. Obatnya adalah merasakan manisnya ilmu dan merasakan pahitnya kesabaran. Pengen tobat, harus menikmati manisnya ilmu. Diajarin kalau dosa itu begini balasannya, sehingga dia nggak mau dosa. Kalau taat itu begini nikmatnya, sehingga dia pengen taat. Ilmu habisin. Habis itu nikmati juga pahitnya sabar. Sabar yang enak atau nggak enak? Nggak enak. Sabar nggak enak. Bayangkan sekarang seandainya kita lagi diam-diam nggak ada salah apa-apa, datang orang, weh apaan lu lihat? Kelopak dipeleng kita. Tangan mampu untuk melayang, badan lebih kecil daripada kita lebih gede, tapi sabar. Oh ya Allah, ini rasanya nih di sini nih, gluduk gitu. Pahit emang, nggak enak sabar itu. Mata, ada yang bening-bening, ada yang ganteng-ganteng atau ada yang cantik-cantik, sama aja laki perempuan. Bisa ngelihat, bisa. Ada yang tahu, nggak ada. Ada yang ngintip, nggak ada yang ngintip. Udah aman kok, kamar sudah dikunci. Bapak sama mama juga taunya kita sudah tidur, udah nggak ada yang lihat, sudah aman. Akun juga udah di apa namanya itu? Udah di privat sudah. Orang-orang yang berpotensi mencurigakan udah kena blokir semua, aman. Jadi untuk ngelihat-lihat bisa atau nggak bisa nih? Bisa, tapi kemudian kita ngelawan. Ya Allah, dalam hati rasanya, oh, pengen ya Allah, gimana ini, nggak kuat ini. Kalau udah kayak gitu teman-teman, segera cari hiburan yang halal-halal. Ngapain kayak terserah. Pergi ke nongkrong yang halal ya, main bola ke atau apa, cari teman mabar ke, mabar lah sudah kalau kayak gitu sudah. Kalau memang mabarnya bisa menyelamatkan dari dosa, maka di sini mabarnya mungkin hukumnya wajib mungkin. Mas saya kalau nggak mabar nih maksiat nih mas, gimana nih? Ah sudah, pergilah mabar lah sudah. Kalau keadaannya kayak gitu. Tapi kalau mabarnya bikin jadi lupa ngaji, lupa sholat, ya haram mabarnya. Hukumnya kayak pisau. Apa hukumnya punya pisau? Untuk apa lo? Untuk potong buah? Nggak apa-apa beli pisau. Untuk nusuk orang? Ya nggak boleh kita pakai pisau. Ini begitu. Ada satu orang kerjanya tidur aja. Kau ini ngapa tidur terus? Nggak punya semangat hidup apa gimana? Bukan. Saya ini kalau tercelek mata nih, katanya orang Melayu. Kalau mata terbuka, langsung pengen maksiat. Saya tidur dalam rangka menjaga diri biar nggak maksiat. Ah udahlah tidurlah sudah, lanjutkan tidurnya. Kalau udah mulai keinginan itu datang, cari hal-hal yang bisa membuat kita teralihkan dari keinginan tersebut. Apa aja kayak terserah. Yang penting teralihkan. Mas saya mau maksa tidur belum ngantuk, cari teman, ngobrol, telepon, WA. Tapi yang jangan cowok sama cewek, cewek sama cowok. Nanti lepas dari mulut buaya masuk mulut macan. Cewek sama cewek, temenin ngobrol dong malam ini. Ngapa? Kau lagi nak berbuat dosa ke? Gitu nanti kata temannya. Nggak usah jujur urusan kayak gini. Aib diri itu tutupin, jangan cerita. Enggak, ini udah malam gabut ini nggak ada temen. Ah udahlah ngobrol lah, ngapain kayak. Ngobrolnya pun jangan gibahin orang lagi, kena lagi ini. Selamat dari mulut buaya, selamat dari mulut macan, kepetok ular. Sama aja nggak selamat. Harus pinter kita, setan itu ya Allah. Jadi cerita tadi malam waktu seminar itu kata Habib guys. Ada orang puasa puluhan tahun. Puasa selama puluhan tahun, puasa sunnah maksudnya. Rajin puasa. Suatu ketika di suatu tempat ada orang bagi-bagi makanan. Pas lagi mau bagi-bagi makanan, kemudian di situ ada setan nyamar jadi manusia. Apa kata setan?
ini makanan ini nggak boleh ada yang ngambil ini. Kalau pengen ngantri dapat makanan harus orang yang puasanya lebih banyak dari puasa saya, kata setan. Setannya nyamar jadi manusia. Nggak ada di sini yang puasanya kayak saya yang puasanya paling banyak. Akhirnya si laki-laki tadi yang ngerasa puasanya banyak, akhirnya berucap, kamu emang puasa berapa lama? Saya sudah puluhan tahun loh puasa sunnah. Gara-gara ngomong gitu, puasa sunnahnya puluhan tahun, habis pahalanya. Lihat pinternya setan. Dia mancing, menjelma jadi manusia atau memancing seorang manusia untuk ngomong sesuatu yang membuat orang lain terpancing untuk ngancurin pahalanya sendiri. Suami istri seandainya nih, dia masuk ke istrinya nih, bukan masuk kesurupan, bukan, maksudnya itu merasuki pikirannya. Mas nih selama ini kan gak punya jasa apa-apa dalam hidup saya kok selama ini yang berkorban begini-begini. Akhirnya suaminya bilang, jadi kamu pikir yang selama ini begini-begini itu siapa? Itu saya. Dengan maksud untuk meriakkan amalnya. Habislah sudah amal puluhan tahun itu, habis dalam waktu 5 detik. Lihat pinternya setan tuh, goda kita kayaknya selamat dari ini, hati-hati lubangnya dia masih banyak, ranjau yang kadang-kadang nggak terdeteksi kalau kita nggak pintar. Nah, jadi begitu. Kalau sudah godaan kuat, cari hiburan yang halal. Sudah cari hiburan yang halal, nggak usah sampai hiburan yang halal itu pun nantinya jatuh kepada haram. Ibu-ibu gitu bu, duduk sama orang nggak bisa ini. Kayaknya ini majelisnya majelis rumpi dan majelis gibah dan majelis rasan-rasan ini. Segera berpaling dari situ. Tapi berpalingnya jangan sampai jatuh melakukan dosa yang lain. Pindah dari situ, kitanya pergi ke tempat lain. Loh bu, tadi bukannya nongkrong di tempat sana? Nggak bisa, sana orangnya suka ngerasani. Lah kita ngerasani ini. Maksudnya kan? Selamat dari sana, jangan kita nanti jatuh di lubang yang lain. Kenapa nggak ngumpul sana orangnya suka gibah? Lah kita habis gibah mereka ini barusan ini. Sana orangnya suka gibah nih, jangan. Hati-hati. Gitu maksudnya. Atau kita nasihatin orang, nasihat bagus atau nggak bagus? Ada teman kita seandainya nyolong nih, mencuri. Kamu jangan mencuri, nggak bagus. Bagus kan nasihat kan? Terus teman kita bingung, lah abang tahu dari mana kalau saya mencuri? Itu si A yang ngasih tahu. Adu domba jadinya. Yang awalnya dia nggak ada masalah jadi bermasalah sama si A gara-gara kita ngomong, itu si A tadi bilang sama saya katanya kamu mencuri. Perang ini antara si ini dengan si A tadi. Jadi benar-benar harus bijak benar kita, nggak usah sampai jatuh dalam suatu kesalahan dalam rangka keluar dari kesalahan yang lain. Pelan-pelan, hati-hati. Jadi itu maksiat hati yang ke-8 apa? Al-israru ala ma'asiyatil